Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, langsung saja pada materi pertama untuk kelas 9 di semester ganjil ini, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita mempelajari sistem reproduksi, terlebih dahulu kita pahami mengenai pembelahan sel. Nah, awalnya manusia berasal dari satu sel. Kemudian sel tersebut mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, ada yang tahu alasan mengapa sel membelah? Alasan sel mengalami pembelahan ada 3. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan. Dan yang ketiga, reproduksi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama itu adalah pembelahan sel untuk pertumbuhan. Nah, kita tahu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah pertumbuhan. Nah, ketika makhluk hidup itu tumbuh, maka sel-selnya akan bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besarlah ukuran makhluk hidup tersebut. Yang kedua, pembelahan sel untuk perbaikan. Di sini maksudnya adalah memperbaiki kerusakan jaringan yang diakibatkan luka pada tubuh. Ketiga, pembelahan sel untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan itu merupakan ciri lain dari makhluk hidup, di mana proses reproduksi seksual itu memerlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakannya. Nah, proses pembentukan sel kelamin itu dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembelahan sel mitosis. Yang kedua, pembelahan sel meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Nah, pembelahan sel mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Nah, tipe pembelahan sel ini menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom sel anak juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom yang sama, yaitu 23 pasang atau 46 buah. Yang kedua, pembelahan sel meiosis. Nah, pembelahan sel meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, jumlah sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Nah, biasanya pembelahan sel meiosis ini digunakan untuk pembelahan sel kelamin. Baiklah, kita sampai ke materi sistem reproduksi manusia. Di samping ini ada gambar organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Di sini ada gambarnya, ada bagian A sampai bagian I. Pada bagian A itu dinamakan vas deferens, di mana vas deferens itu berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Bagian B itu adalah uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Bagian C itu adalah penis. Penis itu berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma atau saluran terluar. Untuk bagian D itu namanya skrotum. Nah, skrotum berfungsi untuk menjaga suhu pada testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang bagian E itu adalah testis, di mana testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian bagian F itu adalah epididymis. Nah, epididymis itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, yang bagian G itu adalah kelenjar Cowper, di mana kelenjar Cowper itu akan menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Kemudian
Bagian H itu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian ada yang terakhir itu bagian I, kelenjar fascicula seminalis, di mana fungsi dari kelenjar ini untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Genesis adalah proses pembentukan sel sperma pada laki-laki, di mana proses pembentukan ini terjadi pada saat anak laki-laki telah berusia 10-14 tahun. Proses pembentukan sel sperma itu terjadi pada tubulus seminiferus yang terjadi secara bertahap, di mana sel induk spermanya atau spermatogonium yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan sel secara mitosis yang akan membentuk yang namanya spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer itu akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Nah, dia akan membentuk yang namanya 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Nah, dilanjutkan spermatosit sekunder yang akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua. Hasilnya berupa 4 spermatid yang bersifat haploid. Nah, spermatid tersebut akan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga akan membentuk yang namanya 4 sel sperma atau spermatozoa matang. Selanjutnya, gambar di samping adalah organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Di bagian A itu adalah ovarium. Ovarium ada 2, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri, di mana ovarium tersebut berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Bagian B itu adalah tuba fallopi atau saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi ini akan menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Yang bagian C itu infundibulum. Nah, infundibulum ini berbentuk seperti corong yang merupakan ujung dari tuba fallopi atau saluran reproduksi. Selanjutnya bagian D itu adalah fimbre. Fimbre itu seperti jari jemari berfungsi untuk menangkap sel telur. Bagian E itu adalah rahim atau uterus, di mana rahim itu berfungsi sebagai tempat perkembangbiakannya janin. Di bagian F itu ada endometrium. Endometrium atau dinding rahim yang membatasi rongga rahim dari meluruhnya sel saat menstruasi. Dan bagian G itu adalah cervix. Cervix adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Dan yang terakhir adalah vagina. Baiklah, yang terakhir adalah oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium pada perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis yang diawali pada saat anak laki-laki mulai balik, yaitu pada umur 10-14 tahun, sedangkan oogenesis terjadi pada saat anak perempuan atau janin perempuan masih di dalam kandungan, tetapi prosesnya terhenti pada saat proses pembelahan pertama. Kenapa? Karena akan dilanjutkan ketika anak tersebut mulai balik. Jadi pada saat anak perempuan tersebut lahir, maka dia sudah memiliki bakal sel ovum atau yang disebut dengan sel primordial. Kemudian sel tersebut akan berkembang sehingga akan membentuk yang namanya oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau disimbolkan dengan 2N. Nah, oogonium dia akan mengalami pembelahan sel secara mitosis yang akan membentuk yang namanya oosit primer yang bersifat diploid juga. Jadi sebenarnya pada saat proses pembelahan sel mitosis itu terjadilah sewaktu anak perempuan masih di dalam kandungan. Nah, kemudian proses tersebut terhenti sampai nantinya anak perempuan tersebut masuk pada fase pubertas.